tentang mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan sendiri merupakan suatu proses adaptasi janin untuk menuju jalan lahir atau panggul ibu lalu keluar melalui vagina. Nah, dalam mekanisme persalinan sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap engagement, yang kedua ada penurunan kepala, yang ketiga fleksi, yang keempat putaran paksi dalam, yang kelima ada ekstensi, yang keenam putaran paksi luar, dan yang ketujuh ada ekspulsi. Pertama ada tahap engagement. Tahap engagement ini merupakan keadaan di mana kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul dengan sutura sagittalis melintang dan bagian terendah janin adalah os pariental. Pada primigrapida, engagement ini terjadi di bulan-bulan akhir kehamilan, sedangkan pada multigrapida engagement ini terjadi di awal persalinan. Nah, yang selanjutnya penurunan kepala janin. Nah, penurunan kepala janin ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama cairan intrauterin amnion, yang kedua adanya tekanan dari pundus uteri terhadap bokong, yang ketiga karena mengejarnya ibu atau adanya kontraksi abdomen ibu, yang keempat karena memanjangnya badan janin yang menyesuaikan dengan kondisi rahim. Nah, dalam penurunan kepala ini ada beberapa posisi kepala janin. Yang pertama, sutura sagittalisnya tepat berada di antara simfisis dan promontorium, itu disebut dengan sinklitismus. Lalu sutura sagittalisnya lebih condong ke promontorium, itu dinamakan dengan asinklitismus anterior. Lalu kepala janin lebih condong pada simfisis, itu disebut dengan asinklitismus posterior. Selanjutnya dalam penurunan kepala janin juga terdapat beberapa mekanisme persalinan, yaitu fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Dalam penurunan kepala janin, kepala posisi bayi akan mengalami fleksi. Fleksi ini disebabkan karena adanya tekanan dari atas rahim untuk mendorong ke bawah dan adanya tahanan di bawah oleh otot-otot panggul dan oleh serviks. Nah, sehingga menyebabkan bagian terendah janin adalah subocciput bregmaticus yang menggantikan subocciput frontalis. Nah, setelah kepala janin sampai di Holz 3, janin akan mengalami putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam ini sekitar 45 derajat dan ubun-ubun kecil bayi berada tepat di bawah simfisis. Nah, ini untuk menyesuaikan dengan jalan lahir yang memanjang dan ke atas. Dan ubun-ubun kecil ini menjadi hipomokleon atau titik putar. Nah, selanjutnya bayi akan mengalami ekstensi, di mana ekstensi ini akan menyebabkan pengeluaran kepala janin mulai dari ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Nah, setelah ekstensi bayi akan mengalami putaran paksi luar searah dengan tubuh bayi, sehingga bahu anterior menjadi hipomokleon untuk pengeluaran atau ekspulsi. Selanjutnya terjadilah ekspulsi atau pengeluaran badan janin seluruhnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.